Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Employee in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul The Canyon yang dirilis pada tahun 2009. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih. Dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret crot. Cerita bermula dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah bernama Nick dan Ella yang sedang berada dalam perjalanan menuju Grand Canyon untuk liburan. Sesampainya di sana mereka pun langsung mendatangi pos jagawana dan meminta izin untuk masuk. Akan tetapi seorang petugas jagawana yang bernama Pak Embik tidak mengizinkannya karena Grand Canyon hanya dibuka pada bulan Januari dan Februari, sementara kala itu sudah bulan Mei. Mengetahui itu, Nick yang ngotot ingin masuk ke sana pun merasa kecewa. Malamnya setelah menyewa tempat menginap, mereka pun pergi ke sebuah bar. Dan saat Nick sedang mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa melihat keindahan Grand Canyon, tiba-tiba di sana seorang pemandu yang humoris bernama Kemed menawarkan bahwa dirinya bisa membawa mereka masuk ke Grand Canyon asalkan mereka bersedia membayarnya. Mendengar itu, Nick yang ingin masuk ke Grand Canyon pun langsung menghampirinya dan menanyakan apakah benar apa yang dikatakan Bang Kemed tersebut. Kemed menjawab ya, memang benar, karena jika dirinya yang membawa mereka, semua petugas jagawana akan memberinya izin disebabkan dirinya sudah mengenal wilayah tersebut. Melihat suaminya hendak menerima tawaran Bang Kemed, spontan Ella pun langsung menghampirinya kemudian mengajaknya mengobrol berdua. Lalu di sana Ella mengatakan bahwa sebaiknya Nick jangan menerima tawaran Kemed tersebut. Bukan dirinya tidak percaya dengan kemampuan Bang Kemed, akan tetapi sebenarnya dirinya tidak ingin liburan kemanapun, melainkan ingin menghabiskan waktu bersama di ranjang dengan melakukan empludan setiap hari. Mengingat mereka baru saja menikah, melihat istrinya tidak setuju, Nick pun merayunya. Dikarenakan dirinya sangat mencintai Nick, akhirnya Ella pun menyetujui keinginan suaminya tersebut. Keesokan harinya sesudah mendapatkan surat izin, lalu Bang Kemed pun membawa mereka masuk ke Grand Canyon tersebut. Sambil berjalan di sana Ella mengatakan kepada Bang Kemed bahwa dirinya baru pertama kali ini menaiki bagal. Never ridden a mule before, Henry. Grand Canyon provides the most complete relative youngster at 200. Yeah, never heard of. Okay, just yanking your boot. Dalam perjalanan Bang Kemed menawarkan tuak yang sedang diminumnya kepada Nick. Dengan senang hati Nick pun menerima tawaran Bang Kemed tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Oh, that's hot. Sesampainya di suatu tempat mereka pun beristirahat. Selepas merasa cukup beristirahat, lalu di sana Bang Kemed menyuruh Nick dan Ella agar menikmati pemandangan di sekitar tempat tersebut. Mendengar itu Nick dan Ella pun menurutinya karena memang tujuan mereka datang ke sana itu untuk menikmati pemandangan yang indah. Sesudah merasa cukup puas melihat keindahan di sekitar tempat itu, lalu Nick dan Ella pun menghampiri Bang Kemed. Kemudian di sana Bang Kemed menawarkan untuk membawa mereka ke Petroglyph 2, yang mana perjalanannya membutuhkan waktu setengah hari dari tempat tersebut. Selain itu di sana juga sangat sulit mencari air. Namun jika mereka tertarik, dirinya akan mengantarkan mereka ke sana. Mendengar itu Nick yang belum pernah melihat Petroglyph tua itu pun tertarik dengan tawaran Bang Kemed tersebut. Sementara Ella dirinya tidak setuju dan memilih untuk pulang. Akan tetapi lagi-lagi Nick merayunya hingga akhirnya Ella pun terpaksa mengikuti keinginan Nick tersebut. Right. Fine. Akan tetapi belum juga mereka sampai ke tempat yang dituju, tiba-tiba dalam perjalanan bagal yang dinaiki Bang Kemed kakinya dibabuk buntut ular.
hingga bagal itu ngabrut menjadikan Bang Kemed yang menaikinya jatuh dan tangan kirinya patah. Yang mana sialnya di sini bagal yang dinaiki Nick dan Ella juga ikut ngabrut, membuat mereka akhirnya jatuh seperti Kemed karena tangan kirinya patah. Lalu kala itu Kemed pun ngesot mau bersandar ke pohon, namun naasnya ular tersebut mematuk pipi kirinya. Melihat itu dengan cepat Bang Kemed pun langsung mengadek ular tersebut menggunakan pisau legend buatan Cibatu yang dibelinya di pasar Senin sampai ular itu buntung. Kemudian dirinya membuang kepala ular yang masih menempel di pipinya itu dengan penuh emosi. Setelah bersandar ke pohon, Bang Kemed pun memberitahukan kepada Nick dan Ella bahwa tangan kirinya patah dan pipinya dipatuk ular berbisa. Mengetahui itu lantas di sana Nick pun menanyakan apa yang harus dilakukannya sekarang. Bang Kemed mengatakan bahwa Nick harus menangkap bagal yang membawa persediaan makanan mereka dan juga bagal yang dinaiki Kemed karena peralatan dirinya ada di bagal tersebut. Selepas Nick pergi, Bang Kemed menyuruh Ella agar mencari kayu untuk membidai tangannya yang patah. Tak lama Nick datang sambil membawa bagal yang dinaiki Bang Kemed. Sementara bagal yang membawa persediaan makanan mereka tidak berhasil ditemukan, entah pergi kemana. Sambil mengikat tangannya di sana, Ella menyampaikan kepada Bang Kemed bahwa mereka harus segera pulang agar Bang Kemed bisa dibawa ke rumah sakit. Bang Kemed mengatakan jika pulang sekarang mereka pasti akan kemalaman di tengah jalan disebabkan saat itu hari sudah sore. Jadi kini mau tidak mau mereka harus bermalam di tempat tersebut. Kemudian saat itu Bang Kemed menyuruh Nick agar membuat turukan. Menjelang malam tiba, selepas membuat durukan, di sana Ella menanyakan apa yang akan Bang Kemed rasakan jika bekas patukan ular yang ada di pipinya itu tidak langsung diobati. Bang Kemed memberitahukan mungkin dirinya akan demam, pusing, dan juga hilang kewarasan. Usai memberitahukan hal tersebut kepada Ella, lalu Bang Kemed menyuruh Nick agar membakar ular yang tadi dibunuhnya untuk makan mereka. Disebabkan persediaan makanan mereka semuanya terbawa oleh bagalnya yang kabur. Malamnya sesudah daging ular itu masak, Nick pun menawarkan kepada istrinya. Namun Ella menolak karena dirinya tidak suka makan daging ular. Yang mana ketika Nick dan Bang Kemed sedang enak-enak makan daging ular tersebut, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara longlongan serigala. Mendengar itu dengan sedikit ketakutan, Nick mengatakan kepada Bang Kemed bahwa dirinya tidak tahu ternyata di tempat tersebut ada serigala. Paginya Nick dan Ella menemukan Bang Kemed muntah-muntah. Melihat itu Nick pun menghampirinya dan menanyakan apakah Bang Kemed baik-baik saja. Mendengar pertanyaan semacam itu dari Nick, Bang Kemed tidak menjawab. Kemudian dirinya mengajak Nick dan Ella pulang. Mereka yang kala itu berjalan menuju pulang. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan lancar, tidak tersesat, disebabkan keadaan Bang Kemed masih membaik. Tetapi sialnya sebelum mereka sampai ke tempat yang dituju, keadaan Bang Kemed keburu memburuk karena racun ular yang ada di pipinya kini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang mana hal tersebut menjadikan Bang Kemed tidak bisa menunjukkan arah jalan pulang kepada Nick dan Ella. Meskipun demikian, namun Ella dan Nick terus berjalan ke arah yang diyakininya, dikarenakan mereka berdua tidak mengetahui wilayah tersebut. Sorenya Nick dan Ella menemukan diri mereka tersesat. Tentunya kenyataan itu membuat mereka berdua merasa kesal hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Yang mana saat itu ketika Nick dan Ella baru saja pulang mencari kayu untuk membuat durukan, tiba-tiba di sana Bang Kemed mengigo dan mau menaiki bagal, namun bagalnya kabur menjadikan Bang Kemed terjatuh. Melihat itu dengan cepat Nick dan Ella pun menghampirinya. Di mana kala itu Nick pergi hendak menangkap kembali bagalnya yang kabur, sementara Ella dirinya menunggu Bang Kemed karena keadaannya sudah sangat parah. Akhirnya Bang Kemed yang malang pun meninggal, menjadikan Ella yang melihatnya merasa sedih. Diceritakan Nick yang mengejar bagal dirinya tidak berhasil menemukannya. Dengan wajah kelelahan lantas saat itu Nick pun kembali menghampiri Ella. Setibanya di sana Ella memberitahukan bahwa Bang Kemed sudah meninggal.
Mendengar itu Nick tidak menjawab, akan tetapi dirinya langsung memeluk istrinya dengan wajah kecewa bercampur sedih. Body out. We should bury him. Malamnya mereka pun menguburkan mayat Bang Kemet beserta semua peralatannya di tempat tersebut. Sesudah menguburkan mayat Bang Kemet, lalu Ella pun tertidur. Sementara Nick dirinya tidak bisa tidur karena melihat ada seekor serigala mendekati mereka. Namun ketika Nick bangkit hendak mengusirnya, serigala itu kabur. Keesokan harinya setelah terbangun, Nick tidak menceritakan hal tersebut kepada istrinya dengan tujuan agar Ella tidak ketakutan. Selepas menatap kuburan Bang Kemet, lalu Nick pun mengajak Ella pergi mencari jalan pulang. You want to paint the kitchen? The kitchen when we get back home. Sure, Laurie. I'm not gonna die out here, Nick. Setibanya di suatu tempat, Nick mengatakan kepada Ella bahwa dirinya merasa yakin tempat awal mereka beristirahat itu adanya di sebelah selatan. Jadi sekarang mereka harus berjalan ke arah sana. Disebabkan Nick merasa yakin, akhirnya Ella pun menyetujui berjalan ke arah tersebut. It's gonna be checkout time at the motel pretty soon. Namun naasnya sesudah jauh perjalanan mereka malah sampai ke petroglif tua. Melihat itu dengan penuh kecewa, Ella mengatakan kepada suaminya bahwa itu pastinya petroglif tua yang hendak ditunjukkan oleh Kemet kepada mereka. Di mana hal tersebut menandakan bahwa mereka sudah berjalan ke arah yang salah dan semakin menjauh dari tempat awal mereka beristirahat. Mengetahui itu, kemudian di sana Ella pun mengeluarkan handphonenya mau menghubungi tim penyelamat, akan tetapi sialnya di tempat tersebut tidak ada sinyal. Cross this seam, that crevice there. It's our best option. Setelah lama berpikir, akhirnya mereka pun memutuskan menaiki tebing tersebut dengan tujuan mau mencari sinyal untuk menghubungi tim penyelamat. Sebelum sampai di atas tebing itu, cerobohnya di sana Ella meminta Nick agar memegang tangannya karena dirinya akan mencoba menghubungi tim penyelamat dari tempat tersebut. Awalnya Nick menolak sebab perbuatan Ella itu sangat membahayakan keselamatan mereka berdua. Namun dikarenakan Ella memaksa, akhirnya Nick pun menyetujuinya. Sesudah mendapatkan sinyal, lantas di sana Ella pun menghubungi tim penyelamat bahwa mereka berdua tersesat di Grand Canyon. Akan tetapi sialnya, ketika Ella hendak memberitahukan posisi keberadaan mereka saat itu, batu yang dipegang Nick semplak membuat mereka berdua jatuh dan kaki kiri Nick terselap ke celah batu. Melihat kaki suaminya terselap, lantas Ella pun menghampiri dan memeriksanya, dan setelah dilihat ternyata tulang kakinya keluar. Lalu di sana Nick pun menyuruh istrinya agar menarik kakinya itu. Akan tetapi usaha Ella tidak berhasil dan saking kesakitannya, akhirnya Nick pun pingsan. Di mana saat itu ketika terbangun, Nick menemukan ada seekor serigala mendekatinya, sementara istrinya tidak ada entah pergi kemana. Beruntungnya sebelum serigala itu menyerang, Ella keburu datang sambil membawa sebatang kayu hingga serigala tersebut pun pergi. Rupanya Ella pergi itu mencari kayu. Lalu saat itu Ella pun mencoba menggeser batu tersebut dengan kayu itu. Namun usahanya tidak berhasil, yang ada kayunya malah potong. Good quality to have in a wife. Selepas itu kemudian Ella mengambil handphonenya, akan tetapi sialnya handphonenya sudah rusak. Melihat itu Nick mengatakan bahwa Ella jangan merasa sedih karena tadi panggilan darurat Ella sudah tersambung ke tim penyelamat. Ella menjawab ya memang benar, namun dirinya tidak sempat memberitahukan posisi keberadaan mereka. Jadi sekarang pastinya tim penyelamat tidak akan melakukan pencarian sebab tidak mengetahui posisi keberadaan mereka. Dengan wajah putus asa, lantas kala itu Ella pun kembali menghampiri suaminya. Mengetahui bahwa tim penyelamat tidak akan melakukan pencarian untuk mereka, kemudian di sana Nick menceritakan kepada istrinya bahwa dulu ada seorang pemuda yang terjepit batu besar di Blue John Canyon, dan dia mencoba segala cara untuk membebaskan lengannya dari jepitan batu besar tersebut. Namun sampai 5 hari usahanya tidak berhasil. Karena hal itu akhirnya dia terpaksa memotong tangannya sendiri, dan akhirnya dia selamat, bahkan sampai sekarang orangnya masih hidup, yang tak lain dia adalah Aaron Ralston.
Nah, Aaron Ralston ini merupakan cerita kisah nyata yang difilmkan di film 127 Hour. Oke, kan lancoet. He cut off his own arm. Survived. Usai menceritakan kisah Aaron Ralston, Nick mengusulkan agar Ella memotong kakinya supaya dirinya juga selamat seperti Aaron Ralston. Mendengar itu spontan Ella menolak. Lalu saat itu dirinya mencoba kembali menarik tubuh suaminya. Tetapi lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Tentunya kenyataan itu membuat Ella menangis. Karena tidak mempunyai cara lagi untuk membebaskan kaki suaminya, akhirnya Ella pun terpaksa menyetujui usul suaminya tersebut. Lalu di sana Ella menanyakan bagaimana caranya agar dirinya bisa memotongnya. Nick mengatakan bahwa Ella bisa memotongnya menggunakan pisau legend Bang Kemet yang ada di kuburannya. Meskipun kuburan Bang Kemet jauh dari tempat tersebut, akan tetapi saat itu Ella berniat mau mengambilnya demi untuk menyelamatkan suaminya. Sebelum pergi, Ella membuat turukan dan mengumpulkan kayu yang lumayan banyak dengan tujuan agar serigala yang tadi tidak berani lagi datang ke tempat tersebut mendekati suaminya. Be careful. Sesampainya di kuburan Bang Kemet, Ella menemukan mayat Bang Kemet sedang dimakan oleh seekor burung. Dengan penuh ngeri, Ella pun mengusir burung tersebut, lalu menghampiri kuburan Bang Kemet dan mengambil pisau beserta sabuknya. Setelah mengambil pisau dan sabuknya tanpa sengaja, di sana Ella menemukan kertas yang dilipat dari atas tubuh Bang Kemet. Lantas dirinya pun mengambil kertas tersebut, kemudian bergegas kembali menuju tempat dirinya meninggalkan suaminya. Setibanya di sana Ella menemukan suaminya tertidur. Disebabkan sudah merasa penasaran dari tadi, lantas kala itu Ella pun membuka kertas yang ditemukannya dari atas tubuh Bang Kemet tersebut. Dan setelah dibaca ternyata itu adalah surat izin masuk mereka yang bertuliskan bahwa mereka hanya diperbolehkan mengunjungi Hapasupai dan berkemah di sana 1 hari. Yang mana Hapasupai itu adalah tempat pertama kali mereka beristirahat. Mengetahui itu di sini Ella merasa menyesal karena dirinya sudah menyetujui suaminya menerima tawaran Bang Kemet untuk mendatangi Petroglyph tua sehingga menyebabkan Bang Kemet meninggal dan kini mereka tersesat. Namun akhirnya Ella sadar bahwa penyesalannya itu tidak akan ada gunanya sebab semuanya sudah terjadi. Kemudian saat itu Ella pun merobek celana Nick dan mengikat kakinya menggunakan sabuk Bang Kemet. Setelah memanaskan pisaunya ke api, lalu Ella pun berniat memotong kaki suaminya yang diselap tersebut. Akan tetapi baru saja pisau itu menempel ke kakinya, Nick terbangun membuat Ella mengurungkan niatnya. Kemudian di sana Nick menanyakan apa isi tulisan kertas itu. Ella memberitahukan bahwa itu adalah surat izin masuk mereka, yang bertuliskan bahwa mereka hanya diizinkan mengunjungi Hapasupai dan berkemah di sana 1 hari. Mengetahui itu Nick mengatakan bahwa sekarang para petugas jaga wana pasti sedang mencari mereka di Hapasupai sebab sudah 2 hari mereka tidak juga kembali. Akan tetapi sayangnya para petugas itu tidak akan menemukan mereka disebabkan kini mereka bukan di Hapasupai melainkan di Petroglyph tua yang jauh kemana-mana. I won't know where to look. Yeah, I did. Sesudah suaminya siap, kemudian Ella pun memotong kakinya, membuat Nick yang tidak kuat menahan rasa sakit pingsan. Setelah itu Ella pun memanaskan pisaunya lalu menempelkan ke kaki suaminya yang sudah buntung tersebut agar tidak terkena infeksi. Malamnya terlihat di sana ada beberapa ekor serigala datang ke tempat tersebut mau menyerang mereka. Melihat itu dengan cepat Ella pun mengusirnya hingga serigala-serigala itu kabur. Selepas serigala-serigala itu kabur, Ella terpaksa meninggalkan dahulu suaminya yang masih pingsan untuk mencari kayu karena persediaan kayu mereka habis. Dan ketika Ella sedang mencari kayu, tiba-tiba seekor serigala datang dan menyerang dirinya. Walaupun sempat kewalahan, namun akhirnya Ella berhasil menusuk serigala tersebut hingga serigala itu kabur ketakutan dalam keadaan terluka. Sekembalinya ke sana, Ella pun membungkus kaki suaminya yang sudah buntung tersebut menggunakan kemejanya, membuat Nick terbangun kesakitan. Kemudian di sana Nick mengatakan bahwa sepulangnya nanti ke rumah dirinya tidak akan jadi bekerja kepada ayah Ella untuk menjual sepatu.
Sebab siapa orangnya yang mau membeli sepatu dari sales berkaki satu seperti dirinya? Mendengar itu Ella tidak menjawab bahkan tetapi dirinya langsung memeluk suaminya sambil menangis inghak-inghakan. Tak lama di sana Ella melihat beberapa ekor serigala yang tadi kembali datang ke tempat tersebut, dan sebelum serigala-serigala itu mendekat, dengan cepat Ella merobekkan celana suaminya menjadi beberapa bagian lalu mengikatkannya ke beberapa kayu. Kemudian dirinya membakar kayu-kayu tersebut dan menancapkannya di sekeliling mereka. Namun sialnya meskipun Ella sudah mengelilingi tempat mereka dengan api, serigala-serigala itu tetap mendekat. Bahkan di sana ada salah satu serigala yang berani menyerang dirinya membuat Ella kewalahan dan celananya robek. Dalam keadaan panik di sini Ella berhasil membunuh serigala tersebut menggunakan pisau Bang Kemed hingga membuat yang lainnya kabur. Keesokan harinya Ella membuat tandu, lalu dirinya memindahkan suaminya ke tandu itu, kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut mencari jalan pulang. Dalam perjalanan saat beristirahat di sana, Nick meminta air minum kepada istrinya. Namun Ella mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai air minum sebab di sana tidak ada air. Jangankan air bersih, air keruh pun tidak ada. Lalu saat itu Ella memberikan permen karetnya yang tersisa kepada suaminya. Akan tetapi Nick yang kala itu keadaannya sudah memburuk, dirinya memuntahkan kembali permen tersebut. Membuat Ella yang melihatnya merasa sedih karena dirinya tidak bisa memberikan makanan yang lebih baik selain daripada permen karet tersebut. You're right here. Anymore? Get you out of here, but I need you to stay strong. You can't give up on. Selepas merasa cukup beristirahat, lantas Ella pun bangkit dan menarik suaminya. Akan tetapi sialnya tandunya malah potong. Melihat itu Nick pun menyuruh Ella agar pergi meninggalkannya. Namun Ella yang sangat mencintai Nick menolak. Kemudian saat itu Ella pun pergi mencari kayu untuk menopang tubuh suaminya. Di waktu yang sama terlihat di tempat lain serigala-serigala yang semalam kabur itu berusaha mengikuti mereka. Kembali ke Ella setelah mendapatkan kayu, lalu dirinya pun melanjutkan perjalanan dengan memapah suaminya. Sesudah berjalan cukup jauh, mereka pun berhenti di suatu tempat. Lalu di sana Ella membuka pembungkus luka suaminya itu, kemudian menggantinya dengan kain dari sobekan baju yang sedang dipakainya. Melihat Ella sangat peduli kepada dirinya, lantas di sana Nick pun meminta maaf karena dirinya sudah menyusahkan Ella. Nick mengatakan seharusnya ketika di bar itu dirinya mendengar perkataan Ella, yakni kembali ke rumah dan menghabiskan waktu bersama di ranjang dengan melakukan empludan setiap hari. Mendengar itu Ella menjawab bahwa yang lalu biarlah berlalu karena waktu tidak akan bisa diputar kembali. Namun kedepannya Nick harus mendengar perkataan dirinya agar Nick selamat dunia akhirat. Usai mengatakan hal itu, kemudian Ella pun mengajak suaminya melanjutkan perjalanan. Akan tetapi baru juga Ella mau mengangkat tubuh suaminya, tiba-tiba seekor serigala datang ke tempat tersebut dan mau menyerang mereka. Lalu saat itu Ella pun mencoba mengusir serigala tersebut sambil memegang pisau legend buatan Cibatu peninggalan almarhum Bang Kemed. Yang mana saat Ella sedang mengusir serigala tersebut, terlihat di sana kawanan serigala itu datang dari belakang Ella kemudian menggusur Nick yang sudah tidak berdaya. Mengetahui itu spontan Ella pun berlari mengusirnya. Akan tetapi naasnya serigala-serigala tersebut tidak pergi melainkan malah mengepung mereka. Karena sudah tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, akhirnya di sini Ella terpaksa mengakhiri hidup suaminya dengan tujuan agar suaminya tidak dimakan hidup-hidup oleh serigala-serigala tersebut. Dan baru saja Ella mengakhiri hidup suaminya, tanpa disangka tim penyelamat datang ke tempat tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat Ella merasa menyesal, sebab jika dirinya tahu bahwa tim penyelamat itu akan datang ke tempat tersebut, pastinya dirinya tidak akan membunuh suaminya itu. Namun apalah daya, semuanya sudah terlambat. Terlihat di sana tatkala helikopter tim penyelamat itu hendak mendarat, serigala-serigala tersebut kabur ketakutan. Setelah mendarat, tim penyelamat itu pun langsung memeriksa keadaan Nick, dan selepas diperiksa mereka menemukan Nick telah meninggal karena memang sudah dibunuh oleh Ella.
Kemudian di sana salah seorang dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya kemarin juga sesudah menerima panggilan darurat dari Ella, mereka langsung melakukan pencarian di sekitar wilayah tersebut walaupun Ella tidak memberitahukan keberadaannya. Lalu saat itu Ella pun diselamatkan oleh mereka dan dibawa ke rumah sakit. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah jadi orang merakedewang, karena jadi orang kekeh betekeh itu akan celaka kupola sorangan. Dan seperti biasa saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan mohon maaf jika saya mengupload videonya lama, karena saya ini mengerjakannya hanya sedikit orang saja, hanya 3 orang yang mengerjakannya. Jadi boro-boro saya mengulikan kepada orang lain, yang diri saya juga rokok sudah seset. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam kerokok sampurna kretek. Kayaknya lanjut.